Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Seperti Anak-anak. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius 18 ayat 3 sampai dengan 4. 8 tahun terjun dalam pelayanan anak, ada banyak hal yang saya pelajari dari anak-anak. Semakin saya mengenal mereka, membuat saya semakin memahami maksud perkataan Tuhan kepada murid-muridnya ketika itu, yang saat ini kita baca di dalam perikop yang menjadi perenungan kita. Tentu perikop ini tidak asing lagi bagi kita. Namun, sudahkah kita memahaminya sungguh-sungguh, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan mengaitkan kerajaan sorga dengan anak-anak? Dan mengapa anak-anak terkesan mendapat tempat istimewa di dalam kerajaannya? Alkitab mencatat bagaimana senangnya Tuhan kepada anak-anak. Saat murid-muridnya menganggap anak-anak kurang penting, Tuhan Yesus justru menganggap anak-anak penting, bahkan sangat penting. Itu bukan semata karena secara fisik anak-anak terlihat lucu dan menggemaskan, tetapi lebih daripada itu karena mereka sederhana. Ya, pribadi anak-anak adalah pribadi yang sederhana dan polos. Ingat bahwa Tuhan tidak suka kepada kesederhanaan. Berikut ada beberapa hal yang saya pelajari dari anak-anak. Pertama, tidak khawatir. Anak-anak tidak mengenal kata khawatir. Tidak ada anak usia 1 sampai dengan 3 tahun yang khawatir apakah besok mereka dapat minum sebotol susu dan makan semangkuk bubur atau tidak. Tidak ada pula anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang khawatir apakah besok mereka dapat bersekolah atau tidak. Mengapa anak-anak tidak khawatir? Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki orang tua. Pada dasarnya, anak-anak bergantung penuh kepada orang tuanya. Di alam bawah sadar mereka, anak-anak meyakini bahwa orang tua dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, cepat berdamai. Perihal berdamai, anak-anak memang layak dijadikan teladan. Anak-anak tidak mengenal dendam. Mungkin mereka akan dengan cepat mengekspresikan kemarahan mereka sebagai tanda ketidaksetujuan akan suatu hal. Namun, bisa dipastikan bahwa mereka pun akan dengan cepat mengucapkan kata maaf, lalu berdamai. Dan ini sangat berbeda jauh dengan orang dewasa yang terlalu gengsi untuk mengucapkan kata maaf. Ketiga, berkata apa adanya. Anak-anak tidak pernah memilah kata-kata yang hendak dikeluarkan dari mulutnya. Apapun perkataan yang keluar dari mulut anak-anak selalu sinkron
dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi, bisa dipastikan bahwa anak-anak lebih berintegritas daripada orang dewasa. Inilah 3 hal dari banyak hal lainnya yang saya temukan dalam diri anak-anak. Namun sayangnya sukar saya temukan di dalam diri orang dewasa Kristen, termasuk kita semua. Maka tidaklah heran jika Tuhan menjadi anak-anak sebagai role model untuk kita. Sebab adalah benar jika kita lebih sering memilih khawatir daripada percaya, membenci daripada mengampuni, bersifat permisif daripada tegas. Mari belajarlah lebih banyak dari anak-anak, karena sikap seperti itulah yang diperkenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Ajarlah aku untuk meneladani hal-hal yang baik dari anak kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.